Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Bersama saya dengan Helena kembali lagi dalam YouTube channel saya, Helen's Work and Life. Di sini saya akan mencoba membahas seputar asuransi dan perencanaan keuangan. Nah, jadi jika teman-teman semuanya punya rencana-rencana keuangan masa depan yang misalkan 10 tahun lagi pengen dicapai atau 5 tahun lagi atau untuk dana-dana pendidikan anak mungkin 17 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kita harus planning dari sekarang. Nah, teman-teman bisa berkonsultasi atau mendengarkan, mengikuti YouTube saya ini. Jangan lupa di-subscribe biar saya setiap harinya, setiap minggunya akan memberikan update-update berupa video-video baru, ya. Oke? Nah, untuk kali ini saya akan mencoba membawa seputar penyebab klaim ditolak, ya. Jadi ada beberapa kasus yang memang asuransinya ditolak. Nah, ada beberapa penyebab kenapa asuransinya ditolak. Jadi kita harus cari tahu dulu kenapa asuransi tersebut menolak klaim kita. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu apa arti klaim ini. Nah, klaim itu sendiri artinya adalah menuntut ganti rugi. Nah, secara gampangnya itu. Jadi kita menuntut ganti rugi. Karena kan selama ini kita sudah membayar kontribusi, sudah ikut membayar premi, maka kita berharap ketika kita terjadi risiko, kita akan mendapatkan ganti rugi. Oke, jadi ada beberapa jenis ganti rugi yang bisa kita tuntut atau yang bisa kita klaim kepada perusahaan asuransi yang sudah kita berkontribusi. Tergantung produk apa yang kita beli dan kita ambil dan kita ikuti programnya. Nah, yang paling saat ini sering banyak klaim adalah klaim untuk rawat inap, ya, rawat inap. Jadi salah satu klaim yang bisa kita ajukan adalah klaim rawat inap atau klaim penyakit kritis, juga klaim meninggal dunia, juga klaim santunan kecelakaan atau cacat total. Jadi banyak sekali klaim-klaim yang bisa kita ajukan, atau klaim pembebasan premi, ya. Jadi berbagai macam produk program yang diberikan tergantung pada saat Anda join program apa yang diambil. Nah, salah satunya yang akan saya bahas saat ini adalah hal yang menyebabkan klaim Anda ditolak, ya. Ada memang beberapa yang sudah fix ditolak, tapi ada juga beberapa yang masih pending. Pending dalam arti mungkin tidak lengkap datanya, tidak bisa dilanjutkan proses karena datanya kurang lengkap. Nah, apa yang saya temui selama 7 tahun berada di dunia asuransi, belum pernah ada yang sama sekali 100% ditolak, sama sekali ditolak. Tapi kalau misalkan akibat suatu hal, kekurangan dokumen, dia tidak ditolak, tapi akibat si nasabah tidak dapat memberikan dokumen kelengkapan yang diminta, maka mengakibatkan klaim tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan menjadi gugur. Di sini saya akan coba membahas kenapa klaim ditolak. Yang pertama, klaim tersebut, penyakit tersebut belum melewati masa tunggu. Masa tunggu itu apa? Jadi contoh, masa tunggu di asuransi kan ada beberapa jenis, ya. Yang pertama adalah masa tunggu 30 hari, masa tunggu 90 hari, masa tunggu 12 bulan. Ya. Ada masa tunggu 24 bulan. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Masa tunggu 30 hari biasanya berlaku untuk satu penyakit yang disebabkan oleh virus yang tanpa masa tunggu, yaitu kecelakaan. Ya, klaim akibat kecelakaan itu tidak ada masa tunggu. Untuk jenis penyakit yang disebabkan oleh virus harus melewati 30 hari. Ya, bukan 1 bulan tapi 30 hari. 30 hari dihitung daripada tanggal aktif polisnya. Untuk aktifnya itu mungkin 30 Juni. Ya, aktif. Bukan pengajuan tapi aktif, diterima gitu. Jadi tanggal 30 Juni diterima. Artinya polis saya aktif per tanggal 30 Juni. Nah, maka masa tunggu untuk 30 hari dihitung dari tanggal saya diterima.
Jadi jangan dihitung 1 bulan, tapi 30 hari. Kenapa? Karena 1 bulan ada yang 28 hari. Ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Maka hitungannya adalah aktif polis. Oke ya, jadi segala klaim yang punya masa tunggu 30 hari, maka gak boleh diajukan. Lalu ada lagi masa tunggu yang kedua, yaitu 90 hari. 90 hari masa tunggu biasanya berlaku kepada penyakit kritis. Penyakit kritis. Tapi kembali lagi, penyakit kritis ada yang berupa santunan, ada yang berupa perawatan. Santunan penyakit kritis dan perawatan penyakit kritis itu dua hal yang berbeda. Santunan penyakit kritis, santunan, jadi bukan perawatannya. Contoh, santunan penyakit kritis. Kita mengambil benefit santunan penyakit kritis ya. Jika kita mempunyai santunan penyakit kritis, maka ketika melewati 90 hari dari tanggal aktif polis, maka kita bisa mengajukan santunan penyakit kritis bila kita mengalami kondisi seperti yang tertulis dalam proposal. Kan dalam proposal biasanya ada list untuk penyakit kritisnya. Maka jika kita mengalami salah satu kondisi tersebut, maka santunannya sudah bisa diajukan ya. Santunan ya. Jadi bagaimana jika perawatannya? Contoh, ada seorang yang mengalami sakit jantung. Setelah melewati 90 hari, contoh hari ke-100, tertanggung mengalami yang namanya sakit kritis. Harus pasang ring jantung misal ya. Nah, begitu dia masuk ke rumah sakit, segala macam diagnosa masuk ya, diajukan ke perusahaan asuransi, maka ada formulir-formulir asuransi yang harus dilengkapi. Nah, jika sudah melewati 90 hari, maka dia eligible untuk mengajukan klaim. Tapi dengan catatan bahwa penyakit ini bukan penyakit bawaan. Ya, bukan penyakit yang sudah timbul sebelum mau ikut asuransi. Jadi harus benar-benar kita jujur, jangan sampai kita mau klaim kita jadi bermasalah. Karena apa? Kita menutupi keadaan kita. Jadi ketika klaim kita bermasalah. Nah, tapi kalau semuanya baik-baik saja, memang muncul benar-benar di setelah 190 hari masa tunggu, perusahaan asuransi pasti akan membayarnya. Oke? Nah, itu yang namanya santunan penyakit kritis. Oke? Bagaimana dengan sakit perawatannya? Jika timbulnya di atas 90 hari, perawatannya belum di-cover. Covernya itu nanti setelah polis usianya 12 bulan. Ya, biasanya seperti itu ya, rata-rata. Tapi tergantung lagi kepada polisnya dan klausul-klausulnya, karena kemungkinan di beberapa perusahaan asuransi itu berbeda-beda. Tapi yang saya jelaskan di sini adalah secara umumnya. Pastikan ketika Bapak Ibu masuk asuransi harus diperhatikan listnya dan harus diperhatikan tentang masa tunggu ini. Jadi ini bisa menyebabkan yang namanya klaim ditolak karena belum melewati masa tunggu. Di awal perusahaan asuransi akan menyeleksi dulu risiko-risiko yang akan diterima. Maka untuk itu diadakan yang namanya masa tunggu. Lalu yang kedua, penyebab klaim ditolak adalah premi lupa dibayar. Pada saat polis akan dipakai, polisnya mati. Jadi tidak bisa klaim. Kebanyakan hal yang seperti itu. Karena kadang-kadang nasabah bukan tidak punya uang, tapi dia lupa bayar premi. Nah, makanya ada kalanya perusahaan asuransi meminta kepada nasabah agar dilakukan auto debit. Supaya apa? Supaya tidak ada yang namanya lupa bayar premi. Ya, jangan lupa bayar premi karena anytime kita bisa mengalami risiko. Jangan sampai polis kita mati ketika kita mau klaim. Ya, pastikan polisnya aktif. Ya, makanya apa yang terjadi ketika kita datang ke rumah sakit? Kita datang ketika kita ada yang sakit, keluarga ada yang sakit, kita akan pergi ke dua counter. Kita diarahkan, ibu asuransi apa umum? Asuransi umum sama BPJS biasanya berdekatan ya counternya. Jadi kita pergi ke yang asuransi, ke counter asuransi.
mereka akan meminta kartu, ya, mereka akan konfirmasi dulu kepada perusahaan asuransi. Supaya apa? Make sure dan memastikan polisnya aktif. Nah, seperti itu. Dia pasti akan konfirmasi dulu. Dia sedikit makan waktu, tapi dia harus make sure dulu bahwa polis ini aktif. Dan mereka akan melihat benefit-benefit kita yang ada di sistem. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya kartu asuransi, jangan lupa untuk dibayar preminya. Oke? Supaya pada saat klaim tidak ada masalah. Nah, lalu yang berikut adalah klaim ditolak karena dokumennya kurang. Ya, dokumennya kurang. Apa itu dokumennya kurang? Contoh, jika kita pergi ke rumah sakit, kita sakit nih, lalu kita mengajukan yang namanya klaim. Mungkin pada saat kita mau dirawat inap, ya, ada beberapa hal yang harus kita klaim. Ya, ada beberapa. Mungkin dari rawat jalan sebelum rawat inap, atau rawat jalan setelah rawat inap, ya, pre and post. Jadi pre and postnya itu biasanya reimbursement. Nah, jika ada dokumen yang kurang, ya, saya pernah mengalami bahwa ketika stempel rumah sakitnya tidak ada, saya harus kembali ke rumah sakit tersebut. Ya, kenapa? Karena perusahaan asuransi nggak akan memproses jika tidak ada cap. Jika tidak ada cap rumah sakit, ya, maka itu tidak akan bukan tidak dibayar, tapi masih proses. Itu akan ditunggu. Jadi sebagai agent sebaiknya membantu yang namanya nasabahnya. Berikan informasi dulu supaya nasabahnya nggak bolak-balik. Kita harus kasih tahu ke nasabah dokumen-dokumen dan segala macam yang harus kita siapkan sebelum nasabah mengajukan klaim. Oke? Nah, itu salah satunya. Yang berikutnya adalah ketika kita mengajukan klaim, kita melakukan pengobatan itu klinik yang sudah ada izin Depkesnya. Biasanya kan ada izinnya tuh, ya, izin berpraktek, ya, dokternya harus ada izin praktek. Jadi kalau misalkan seperti bidan, seperti klinik-klinik yang masih belum ada izin prakteknya, itu biasanya nggak bisa klaim, ya. Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu klaim itu ke rumah sakit yang benar-benar sudah terdaftar dan sudah ada izin praktek dokternya, ya. Nanti biasanya stempelnya tuh ada izin praktek dokternya, pasti bisa diproses, ya. Oke. Thank you for watching. Please subscribe and share.